Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudaraku yang terkasih, pemazmur menyatakan bahwa mata Tuhan melihat manusia selagi bakal anak, dan di dalam kitab-Nya telah tertulis hari-hari di mana ia akan dibentuk. Artinya, sebelum manusia berbentuk janin, dia sudah ditentukan oleh Tuhan. Janin atau bakal bayi yang dikandung oleh seorang ibu sesungguhnya bukanlah miliknya sendiri, tetapi titipan dari Tuhan untuk dibesarkan, untuk dididik. Begitu pula nyawa si janin adalah pemberian dari Tuhan. Mazmur 104 ayat 29 dan 30, apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Saudaraku, asal manusia adalah debu. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tidak ada seorang pun berhak melenyapkan nyawa janin dengan cara membunuh atau aborsi atau menggugurkan. Biasanya orang melakukan aborsi dengan tujuan menyelamatkan jiwa ibu hamil atau kehamilan dari sang ibu itu membahayakan, atau untuk menutup aib, menutup malu. Bagaimanapun, aborsi bukanlah jalan keluar yang benar. Aborsi membunuh pribadi kecil yang tidak berdosa. Padahal, sekecil apapun ia dalam rahim ibu, sudah disebut manusia. Hanya Tuhanlah yang berhak memberi dan mengambil kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Saudara, kalau Tuhan mengendaki roh manusia itu kembali, maka kembalilah roh itu kepadanya, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Tuhan berkata kepada Yeremia dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau,
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah saudara, seandainya sang ibu menggugurkan kandungannya, berarti ia membunuh Yeremia kecil. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan menjadi seorang nabi yang besar. Saudara, karena itu ingatlah, orang yang membunuh janin saat masih dalam kandungan, maka dia telah menggagalkan rencana Tuhan bagi si calon anak tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Tidak ada gagal rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya dengan iman bahwa Tuhan, setiap hal, setiap kehendak Allah yang Engkau inginkan untuk kami taati dan lakukan, biarlah kami hidupi mulai hari ini dan selama-lamanya. Firman Allah yang Engkau nyatakan pun kami meresponi dengan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala puji, hormat, syukur, keagungan hanya bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hati
Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.